Halo teman-teman semua, selamat datang di catatan sebelum umur 25 tahun. Pada konten kali ini, gue akan ngebahas satu hal yang bisa dibilang cukup dekat sama gue dan juga cukup bisa dirasakan sangat relate oleh cukup banyak orang. Dan catatan itu adalah jangan dengerin semua orang. Dan ya, mari kita mulai aja teman-teman. Di era sekarang, teman-teman, tentunya ada satu hal yang benar-benar dirasain oleh semua orang, yaitu kita berjejaring atau simpelnya kita ini semua terhubung. Di dalam hubungan tersebut ada banyak sekali pendapat, ada banyak sekali noise, ada banyak sekali pikiran-pikiran orang yang memang diluapkan di sosial media. Dan tentunya gue terutama dengan aktif scrolling atau dan segala macam ya, sering juga ngeliat pendapat-pendapat orang, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Dan itu semua adalah hal yang memang baik-baik aja. Maksudnya nggak ada salah sama hal itu. Itu adalah hal yang sah-sah aja untuk dilakukan gitu, untuk berpendapat dan juga segala macam. Tapi di sisi yang lain itu juga menciptakan sebuah konsekuensi. Konsekuensinya adalah ditonton sama orang. Ditonton sama orang artinya orang itu mencerna apa yang kita buat, apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ekspresikan. Dan di dalam orang menerima itu kan orang ada yang mudah terpancing untuk berpendapat, ada orang yang memang menerima itu aja gitu. Sehingga kebebasan berpendapat ini juga dibarengin dengan reaksi orang-orang. Ada dua hal yang bisa terjadi dengan lu berpendapat dan juga lu mendapatkan masukan atau bahkan kritikan atau bahkan pujian dari apa yang telah lu buat ini. Dan konten ini dibuat atas dasar itu, bahwa kita nggak harus dengerin semua orang. Dan salah satu pemantik terbesarnya adalah pasangan gue, Pak. Dia, ya biasa lah ya, bisa dibilang kayak ngobrol malam gitu. Dan gue nanya tentang apa yang bikin dia ngerasa buruk terhadap dirinya. Dan pasangan gue ini menjawab bahwa dia ngerasa buruk di saat dia tuh gampang banget kepikiran sama apa yang orang bilang tentang dia. Itu bikin dia stres, itu bikin dia jadi depresi paling buruknya gitu ya. Dan dia ngerasa bahwa hal itu nggak sehat, cuman nggak bisa dikontrol gitu. Di sisi yang lain, ada satu kejadian yang memang gue alamin yang berdekatan sekali dengan kenapa gue buat konten ini dan juga menjawab solusi dari pasangan gue ini. Cerita singkatnya adalah teman-teman, di saat gue maba, gue tuh tipikal orang yang nggak pengen botak karena gue tahu gue jelek banget di saat gue botak gitu. Di dalam peraturan maba gue ini, ospek ini, gue harus kan botak karena ya sebagai bentuk simbolis atau segala macam lah. Gue nggak suka sama aturan kayak gitu. Gue paling menentang hal-hal yang kayak gitu karena di kuliah pertama gue, di kampus pertama gue ini memang nggak ada aturan seperti itu. Cuman di sini gue harus botak. Dan untuk menghindari gue botak, gue menciptakan beberapa kebohongan. Salah satu kebohongannya adalah gue implan rambut. Singkat cerita, kebohongan gue itu dimakan dan gue berhasil keluar dari ospek itu tanpa botak. Sampai pada akhirnya, ya gue buka-bukaan aja bahwa implan rambut tuh bohong gitu ya. Gue gak pengen botak aja karena gue tahu kalau gue botak tuh gue jelek gitu. Dan banyak sekali orang yang benar-benar ngekritik gue, menentang gue, bilang gue nggak solid sama anak-anak yang lain dan segala macem gitu. Sehingga omongan mereka mau nggak mau gue harus terima, tapi di sisi yang lain juga gue ngefilterisasi gitu. Dan hal ini adalah hal yang bikin gue belajar bahwa benar-benar nggak semua orang itu harus kita dengerin nasihatnya. Karena selama gue dalam kondisi gue tidak botak di maba itu ya, gue pun memikirkan itu berkali-kali. Gue bahkan nanya ke teman dekat gue, apakah gue harus melakukan ini atau enggak. Dan teman-teman gue pun
bersetuju bahwa ya udah ngapain gue botak, apa esensinya gue harus botak karena gue ospek, karena gue mahasiswa baru gitu. Dan pendapat itulah yang gue dengar atas dasar mereka sudah paham kondisi gue kayak gimana, mereka tahu gue kayak gimana, mereka tahu ceritanya kenapa gue nggak pengen botak. Dan teman-teman kampus gue ini yang mengkritik gue, yang ngomongin jelek tentang gue, yang bilang bahwa gue tidak solid dan segala macam ini, gak gue dengar dengan alasan bahwa mereka baru kenal gue bahkan tidak sampai 1 tahun gitu. Mereka gak kenal gue sampai dengan momen yang paham alasan terbesar gue kenapa gue gak pengen botak ini kenapa gitu. Dan kenapa gue tidak mendengarkan orang yang mengkritik gue, orang yang ngasih nasihat ke gue, orang yang ngasih cap bahwa gue adalah seorang yang tidak solid dan segala macam adalah sesimpel bahwa mereka tidak punya pemahaman. Pemahaman kenapa gue melakukan hal tersebut. Pemahaman kenapa gue tidak memilih untuk membotakkan rambut gue gitu. Mereka tidak punya pemahaman tersebut sehingga pendapat mereka, nasihat mereka itu tidak memiliki bobot karena mereka tidak paham terhadap kompleksitas alasan gue itu sendiri di momen itu. Dan kenapa gue mendengarkan orang yang gue setujui pendapatnya adalah karena mereka tahu alasannya. Mereka udah ngeliat kondisi gue di saat gue botak kayak gimana. Mereka paham alasan terbesarnya adalah ya di saat gue jelek, di sisi yang lain juga gue tidak setuju dengan aturan bahwa maba itu harus botak gitu. Nah, kalau kalian bisa lihat dari perbandingan mana pendapat yang gue ambil dan mana yang gak gue ambil, itu kan sebenarnya dilihat dari bobotnya. Bobotnya ini didasari oleh pemahaman. Pemahaman ini itulah yang menciptakan bahwa orang ini pantas didengar atau enggak. Karena seringkali, terutama anak muda, banyak banget anak muda ini yang informasi yang mereka dapat itu setengah doang. Cuman kesimpulan mereka yang mereka ambil itu 100%. Kesimpulannya utuh atas dari informasi yang setengah. Dan itu kan menciptakan bobot dari pendapat mereka tidak penuh atau tidak baik, tidak 100% baik karena informasi yang mereka dapat itu tidak sepenuhnya dapat menggambarkan kondisi sebenarnya. Dan mereka pun tidak memiliki pemahaman kompleksitas terhadap kondisi di momen dimana saat gue melakukan hal tersebut. Gue gambarinnya kayak gini. Anggaplah ada satu liga permainan bola. Ada Neymar, ada Suarez gitu. Neymar lagi bawa bola nih. Neymar lagi bawa bola. Yang dimana bagi orang awam, Neymar ini kalau pengen cetak gol harus ngoper ke Suarez biar Suarez yang nendang nge-shoot gol gitu. Tapi Neymar malah lebih memilih untuk menendang sendiri dan akhirnya tidak gol. Mudah sekali bagi seorang yang tidak memahami bola untuk bilang harusnya dia mengoper ke Suarez. Atau bahkan mereka berpendapat kalau gue ada di sana, gue pasti ngoper ke Suarez. Gue nggak akan nendang sendiri gitu. It's easy to say that di saat lu memang tidak memiliki pengalaman atau bahkan pemahaman di lapangan bola. Oke? Karena Neymar ini dia hampir nge-spend 80% hidupnya untuk latihan bola dan untuk mencetak gol gitu. Sedangkan kita hanya sebagai penikmat gitu. Beda penikmat dan juga pelaku tuh beda gitu. Pemahaman seorang pelaku itu beda dengan pemahaman sebagai seorang penikmat. Karena seringkali penikmat itu hanya ngelihat dari apa yang ditampilkan oleh seorang pelaku. Pelaku yang tahu prosesnya sampai dia ada di titik sebagai pelaku ini gitu. Neymar yang tahu proses dia gimana sampai ada di lapangan tersebut dan memilih untuk nendang sendiri dan tidak gol. Pemahaman kita sebagai seorang penikmat itu beda. Kita ngelihatnya cuma di liga atau di laga tersebut aja. Kita nggak ngelihat prosesnya. Sehingga bobotnya, kualitas dari opini, pendapat, masukannya itu beda. Dan itu nggak 100% harus didengar gitu.
akan sangat bodoh jika kita memang mendengar opini tersebut di saat opini itu dibuat dari informasi yang setengah. Buruk sekali kalau kita ngambil opini tersebut dari seseorang yang hanya melihat dari apa yang ditampilkan oleh kita gitu. Gambaran lebih simpelnya adalah kayak gini. Bayangin lu adalah seorang mahasiswa kuliah gitu ya. Lu kuliahnya misalnya teknik industri atau enggak teknik sipil. Di mata kuliah misalnya algebra, 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 ya intinya kalkulus atau apa segala macam gitu ya. Karena lu nggak bisa ngerjain soal kalkulus ini gitu ya. Ada nih orang yang baru lulus SMA, orang baru lulus SMA yang ngasih saran, ngerjainnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke? Okay? Terlepas benar atau tidak apa yang disampaikan oleh anak SMA ini gitu ya, akan sangat bodoh bagi kita atau bagi dia mahasiswa teknik industri atau teknik sipil ini untuk mendengarkan anak SMA ini. Karena anak SMA ini belum ada di posisi di mana si mahasiswa ini berada gitu. Anak SMA ini nggak paham kompleksitasnya dari soal yang dikerjakan oleh anak teknik industri atau teknik sipil ini gitu. Gue akan mendengarkan atau si mahasiswa ini akan mendengarkan opini yang di saat opini itu pun dibentuk dari pemahaman, keilmuan yang sama, atau bahkan keilmuan yang lebih dari si orang mahasiswa ini gitu. Oke lah, gue berbohong itu salah kalau kita tarik ke dalam kasus gue. Oke lah, berbohong itu salah, oke? Cuman, tidakkah lebih salah di saat kita memberikan kritik, memberikan ejekan, memberikan masukan terhadap suatu hal yang kita tidak paham terhadap kompleksitas yang dihadapi oleh seorang yang melakukan kejahatan tersebut atau kebohongan di dalam konteks gue gitu. Gue tidak mencari pembenaran, enggak. Oke? Cuman gue hanya ingin bilang bahwa di setiap seseorang melakukan sesuatu gitu ya, akan selalu ada proses dari mengapa dia mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tersebut. Daripada kita mengkomentari tindakan tersebut, lebih baik kita mempertanyakan kenapa dia melakukan tindakan tersebut atau mengambil keputusan tersebut. Karena kalau kita gagal dalam memahami seseorang, gitu ya, seringkali yang muncul itu bukan pemahaman, seringkali bersifat koreksi, oke? Okay? Dan koreksi itu tidak disampaikan dengan cara memahami atau mencoba memahami, tapi koreksi itu disampaikan dengan menjejalkan perspektif kita atau cara pandang kita ke orang yang pengen kita koreksi gitu, sehingga itu akan menimbulkan masalah gitu. Dan dampak dari itu pun nggak semata-mata cuman bikin orang ini down gitu. Orang ini bisa memiliki self esteem yang turun, lebih buruknya bisa jadi stres, lebih buruknya jadi depresi. Jadi apa yang kita sampaikan, oke, entah itu berbentuk nasihat, entah itu berbentuk kritik, oke, itu kebebasan berpendapat semua orang. Tapi untuk menerima nasihat tersebut, itu kan hak kita sendiri, kewajiban kita sendiri. Oke lah, kalau akan selalu ada orang yang lebih pintar dari lu, atau lebih pintar dari gue, oke lah. Akan selalu ada orang yang lebih baik, ada orang yang selalu lebih rajin, lebih disiplin, oke. Cuman tidak ada orang yang akan lebih dari lu. Gak ada orang yang lebih dari lu sendiri. Dan dengan lu mulai bisa memilah gitu ya, memilah mana orang yang lu harus dengerin, mana orang yang enggak lu harus dengerin, lu akan paham sesuatu. Seringkali orang itu mencoba gitu ya, memberikan solusi atau mengikut campurkan masalah lu yang sebenarnya solusinya itu udah ada deket banget dengan diri lu sendiri. Ada banyak orang yang seringkali paham bahwa
masalahnya tuh ada di dirinya sendiri, sehingga yang bisa menyelesaikan masalah ini tuh hanya dia sendiri. Tapi dengan kita membukakan untuk mendengarkan orang dengan selebar-lebarnya gitu ya, sebagai individu ya, bukan sebagai pemerintah nih. Dengan kita membukakan untuk mendengarkan atau menerima nasihat kebanyakan orang, lu akan ngelihat bahwa keputusan lu akan lebih sering terganggu. Karena semakin banyak orang yang ngasih pendapat ke lu, yang ngasih masukan ke lu, tanpa latar yang atau dasar yang kuat, lu jadi memiliki keputusan yang banyak gitu, sehingga lu jadi bingung memilihnya kebanyakan gitu. Oke lah, banyak opsi itu bagus, cuman kebanyakan opsi untuk menyelesaikan masalah yang solusinya sebenarnya itu ada di diri lu, kan bukan hal yang tepat juga gitu untuk diambil gitu. Jadi maksud gue adalah 99%, ini gue akan agak over dramatik tentunya, tapi 99% masalah antar individu yang dialami oleh setiap individu, termasuk diri gue sendiri, adalah kegagalan kita untuk memahami seseorang. Kita lebih sering untuk mengkoreksi, lebih sering untuk menjustifikasi, bukan menjustifikasi ya, tapi ngejudge, menghakimi atas tindakan seseorang yang kita tuh nggak tahu alasan kenapa dia mengambil keputusan itu tuh berdasarkan apa gitu. Jadi daripada kita membiarkan orang merusak kita karena dia mencoba mengkoreksi dan menjajalkan cara pandang dia, lebih baik kita memilah di mana dan siapa orang yang tepat untuk kita dengarkan dengan bobot yang lu punya sendiri sebenarnya. Lu punya kriteria sendiri, lu punya penilaian sendiri terhadap siapa yang akan lu dengarkan. Apa yang menjadi indikator bahwa orang ini layak untuk didengarkan. Entah itu dari ilmunya, entah itu dari pemahaman dirinya ke diri lu sendiri, atau bahkan entah itu dari bagaimana dia melihat tindakan lu. So, ya teman-teman, gue cukupkan aja konten ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Gue Rangga Suara. Ciao.